saya Aiman Rofi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD, MPDE. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial yang berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi terapan. Yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro membahas hal-hal yang kecil, dan ekonomi makro menjangkau hal yang luas. Untuk sifat teori ekonomi ini ada 4, yaitu yang pertama variabel, yang kedua asumsi, yang ketiga hipotesis, dan yang keempat membuat ramalan. Di sini ada pelaku ekonomi terbuka. Pelaku ekonomi terbuka ada 3. Yang pertama ada rumah tangga, yaitu konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Selain itu, rumah tangga sebagai penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian. Untuk perusahaan, itu memberikan balas jasa kepada rumah tangga berupa gaji dan upah. Yang ketiga pemerintah, yaitu menggunakan pajak untuk membangun sarana dan prasarana terkait kepentingan perusahaan dan rumah tangga. Untuk topik kedua yaitu masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ada 3, yaitu yang pertama produksi. Produksi yaitu kegiatan dalam menghasilkan produk barang atau jasa. Yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan dalam menggunakan produk barang atau jasa. Dan yang terakhir ketiga yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan dalam menyalurkan produk barang atau jasa. Yang ketiga adalah konsep permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan huruf D atau demand. Hukum permintaan yaitu semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Ceteris paribus sendiri berarti bahwa mengabaikan berbagai faktor yang diketahui dan yang tidak diketahui yang bisa mempengaruhi hubungan selang harga dan kuantitas permintaan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Untuk materi yang keempat adalah konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi barang yang diminta, maka penawaran akan naik dalam kondisi ceteris paribus. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran sesuai dengan urutannya. Yang pertama yaitu harga barang, yang kedua harga barang lain, yang ketiga biaya produksi, yang keempat tingkat teknologi, yang kelima tujuan perusahaan, dan yang terakhir selera masyarakat. Untuk materi yang kelima yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu sendiri adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual ataupun dikonsumsi. Harga keseimbangan terjadi jika permintaan dan penawaran pada titik yang sama. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Karena permintaan akan meningkat karena harga yang rendah.
dan penawaran menjadi menurun. Begitu pula sebaliknya. Di sini ada persamaan sistematis keseimbangan pasar, yaitu permintaan sama dengan penawaran, demand sama dengan supply, QD sama dengan QS sama dengan QE, dan PD sama dengan PS sama dengan PE. Yang keenam adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu sebuah konsep ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang atau jasa terhadap perubahan harga dari barang atau jasa tersebut. Besar kecilnya permintaan dapat diukur dengan koefisien elastisitas permintaan. Untuk persamaan koefisien permintaan yaitu ED sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Di sini ada rumus koefisien elastisitas permintaan, yaitu ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Keterangannya yaitu ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q sama dengan perubahan jumlah permintaan, Q sama dengan jumlah permintaan awal, sedangkan P adalah harga awal. Ada 5 kemungkinan koefisien permintaan, yaitu yang pertama permintaan elastis, yaitu ED lebih besar daripada 1. Yang kedua ada permintaan inelastis, yaitu ED kurang dari 1. Yang ketiga ada permintaan elastis uniter, yaitu ED sama dengan 1. Yang keempat adalah permintaan inelastis sempurna, yaitu ED sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu permintaan elastis sempurna, yaitu ED sama dengan tak terhingga. Untuk topik terakhir yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Di sini ada persamaan koefisien elastisitas penawaran, yaitu ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Di sini ada rumus koefisien elastisitas penawaran, yaitu ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q, yaitu yang keterangannya adalah ES sama dengan koefisien elastisitas penawaran, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q sama dengan perubahan jumlah penawaran, Q sama dengan jumlah penawaran awal, dan P sama dengan adalah harga awal. Ada 5 kemungkinan koefisien penawaran. Yang pertama penawaran elastis, yaitu ES lebih besar dari 1. Yang kedua penawaran inelastis, yaitu ES lebih kecil dari 1. Yang ketiga ada penawaran elastis uniter, yaitu ES sama dengan 1. Yang keempat ada penawaran inelastis sempurna, yaitu ES sama dengan 0. Dan yang terakhir penawaran elastis sempurna, yaitu ES sama dengan tak terhingga.